Nah, kalau tadi kita sudah tahu apa masalah ekonomi, kemudian prinsip dari seorang konsumen, nah sekarang kita akan mengetahui memangnya apa saja sih kebutuhan dari seorang manusia. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak boleh tidak. Bisa tanpanya aktivitas hidup kita itu tergantung dari kebutuhan yang kita miliki. Jadi kebutuhan ini dibagi dengan beberapa macam. Yang pertama, ada kebutuhan menurut intensitasnya, yakni ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer artinya ini adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Coba bayangkan kalau kebutuhan primer ini tidak kalian penuhi, maka kegiatan dari aktivitas kalian itu akan terganggu. Contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, yaitu tempat tinggal, pangan, makan, atau papan, tempat tinggal. Nah, sandang ini adalah pakaian. Nah, coba bayangkan kalau misalkan kalian dalam sehari tidak makan, maka apa yang akan terjadi? Pasti kalian terganggu kan aktivitasnya, mau belajar pun jadi tidak fokus karena kalian lapar. Atau misalkan kalian tidak memiliki rumah. Coba bayangkan kalau nanti cuacanya sedang hujan atau sedang panas. Nah, apa yang akan kalian rasakan? Pasti tidak nyaman kan dan terganggu sekali. Nah, maka dari itu, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang paling utama yang harus kalian penuhi. Kemudian yang kedua, ini ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya seperti peralatan rumah, kemudian peralatan dapur, atau peralatan lainnya. Seperti TV, kulkas. Nah, itu adalah salah satu contoh barang pelengkap. Coba kalau bayangkan kalau misalkan di rumah kalian tidak ada TV atau tidak ada kulkas, kemudian apakah aktivitas kegiatan kalian akan terganggu? Kalian tetap akan bisa hidup kan, meskipun tidak ada TV ataupun tidak ada kulkas. Nah, maka dari itu, kebutuhan sekunder ini disebut dengan kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kita bisa memenuhi kebutuhan primer. Kemudian yang ketiga, ini adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya hanya untuk kesenangan setelah kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Contohnya seperti jam tangan, mobil mewah, perhiasan, atau motor mewah. Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan menurut sifatnya, yakni ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau badan untuk menjaga penampilan diri. Contohnya seperti makan makanan yang bergizi, kemudian ikut olahraga. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan jasmani. Kemudian kebutuhan rohani, ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa manusia. Jadi kalau tadi kebutuhan jasmani adalah kesehatan dari tubuh kita, sedangkan kalau rohani ini adalah jiwa kita. Contohnya seperti menonton konser, kayak gitu. Atau kita ikut dalam kegiatan rohani-rohani seperti keagamaan. Nah, itu bisa membantu kesehatan jiwa kita sebagai manusia. Kemudian selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya. Ini ada kebutuhan individu dan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang tergantung dari individu masing-masing. Nah, sedangkan tiap manusia ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya seperti dokter, guru, kemudian
pilot. Nah, mereka memiliki kebutuhannya masing-masing. Seperti dokter, kebutuhannya apa? Harus memiliki stetoskop atau memiliki jarum suntik, seperti itu. Sedangkan kalau guru, apa yang harus dimiliki? Oh, yang dimiliki itu buku pelajaran, kemudian media pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kebutuhan selanjutnya ini adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, biasanya kebutuhan kelompok ini dibuat oleh pemerintah. Contohnya seperti pembuatan jembatan, itu bisa digunakan oleh semua orang kan, tidak digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada jalan tol, itu juga termasuk dari kebutuhan kelompok. Nah, kalau kebutuhan menurut waktunya, ini ada kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya misalkan kalau kita sakit. Sakit itu kan tidak bisa direncanakan. Sakit itu terkadang datang secara tiba-tiba. Maka dari itu, kita harus bisa mempersiapkan keuangan kita untuk kebutuhan yang mendadak seperti itu. Nah, itu disebut dengan kebutuhan sekarang. Nah, sedangkan kalau kebutuhan yang akan datang, ini adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di kemudian hari. Meskipun persiapannya dapat dilakukan sekarang, contohnya seperti kita menabung, itu akan kita gunakan di masa depan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan.